Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar bekam. Maka untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas kontraindikasi bekam, titik bekam, baik itu titik larangannya dan titik sunahnya, plus nanti ada sinerginya dengan herbal. Jadi kalau titik bekam untuk penyakit apa, di mana titiknya, dan sinergi herbalnya yang tepat untuk apa. Jadi insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas itu. Selain tentunya nanti kita akan membahas juga tentang bagaimana atau berdiskusi juga tentang materi bekam ini gitu. Jadi silakan saja kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dipersilakan saja. Ya, baik. Kontraindikasi bekam. Apa itu kontraindikasi? Kontraindikasi itu adalah kontra ya. Jadi yang tidak sesuai. Jadi indikasi yang tidak sesuai dengan keharusan berbekam. Jadi ada beberapa kondisi yang memang tidak boleh dibekam. Kemarin memang kita sudah bahas sebagian, tapi tidak ada salahnya kalau kita bahas lebih detail lagi di kesempatan malam hari ini. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya juga silakan. Ya, kembali di kolom chat supaya kita bisa diskusikan bersama-sama. Yang pertama, kontraindikasi bekam yang pertama adalah orang yang dengan hipertensi maligna. Orang hipertensi maligna itu seperti apa? Orang yang memiliki hipertensi darah tinggi yang terjadi sekaligus. Contohnya Pak Asri, misalkan Pak Asri ya, contohnya punya darah tinggi, punya tensi darah biasanya 120, tapi ketika akan dibekam tiba-tiba jadi 160. Itu kan terjadinya seketika, mendadak. Nah, ketika terjadi darah tinggi seperti itu, maka jangan dibekam. Kenapa? Karena pasca bekam, ketika tubuh sedang memproduksi darah baru, ya, sumsum tulang belakang, ginjal sedang memproduksi darah baru, itu membutuhkan energi yang cukup tinggi, maka panas tubuh akan naik, tensi darah pun akan naik dulu sedikit. Jadi kalau yang sebelum dibekam tensinya sudah melonjak gitu ya, naik mendadak, itu khawatirnya tidak kuat. Khawatirnya nanti akan pecah pembuluh darahnya. Makanya sekali lagi, kalau yang terjadi hipertensi maligna jangan dibekam. Ya. Yang berikutnya, yang diabetes mellitus yang sudah tahap gangren. Jadi kemarin ada yang masih ada yang bertanya, yang diabetes boleh dibekam nggak? Kalau sebelum tahap gangren, misalkan angka gula darahnya masih di bawah 400, itu masih boleh dibekam. Tapi kalau sudah di angka 500, 600 ya, di atas itu sebaiknya jangan. Karena kalau sudah di angka seperti itu khawatir bisa mengakibatkan gangren. Lukanya itu tidak sembuh. Kenapa? Karena semakin tinggi kadar gula, massa jenis darah semakin berat. Semakin berat massa jenis darah, otomatis aliran darahnya semakin lambat. Dan aliran darah yang lambat itu bukan cuma sel darah merahnya saja, sel darah putihnya pun melambat. Jadi ketika ada luka, itu akan lama tertutupnya karena sel darah putihnya pun lambat sampai ke luka tersebut. Mending-mending kalau tempatnya yang kita bekam itu steril. Coba kalau memungkinkan adanya bakteri, adanya virus, si lukanya keburu diserang oleh virus. Akhirnya terjadilah pembusukan. Makanya untuk orang yang diabetes mellitus, kalau masih di bawah 400, di bawah 300 itu masih aman dibekam. Tapi kalau sudah lebih dari 500, lebih dari 600 itu agak riskan. Makanya sebaiknya jangan mengambil risiko gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, terus kalau yang diabetes mellitus yang masih di bawah 400, bagaimana membekamnya? Walaupun baru di bawah 400, itu jangan dibekam di titik yang jauh dari jantung, di area yang jauh dari jantung, seperti tangan dan kaki. Karena walaupun baru 400, tetap aja massa jenis darah sudah berat. Untuk area-area yang jauh dari jantung, itu akan mengalami pelambatan sirkulasi, pelambatan aliran. Maka kalau ada luka, itu memungkinkan juga dia akan lama sembuhnya. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun baru 400, tapi kalau misalkan eh, apa namanya membekamnya jauh dari jantung itu juga agak beresiko. Apalagi kalau yang sudah gangren, jangan sampai kita membekam yang jauh dari jantung. Yang dekat dari jantung pun beresiko, apalagi yang jauh gitu. Ya, itu ya. Yang ketiga yang tidak boleh dibekam itu adalah orang yang gagal ginjal yang sudah tahap cuci darah. Kalau yang sudah cuci darah itu sebaiknya jangan dibekam. Kenapa? Karena dia memproduksi darah baru sendiri saja sudah tidak sanggup, harus mendapatkan transfusi. Kalau kita keluarkan dengan bekam, ada juga yang membolehkan selama ginjalnya masih bisa memproduksi darah baru. Tapi kalau ginjal sudah tidak bisa, sebaiknya jangan. Ya. Kalau ginjalnya memang sudah benar-benar mengalami cuci darah, transfusi darah, setiap hari cuci darah itu harus benar-benar transfusi,
maka jangan dibekam. Itu bisa mengakibatkan dia kehabisan darah. Ya. Yang berikutnya, pengkonsumsi pengencer darah. Kemarin sudah kita bahas, berapa lama dong pengkonsumsi pengencer darah baru boleh dibekam? Itu setidaknya 3 sampai 4 hari ke depan baru boleh dibekam untuk amannya. Walaupun ada yang menyatakan 1 hari pun sebetulnya udah boleh. Ya silakan, tapi kalau dari saya pribadi, untuk lebih amannya 3 sampai 4 hari ke depan, setiap pengkonsumsi pengencer darah itu jangan dibekam dulu. Baru setelah 4 hari baru boleh dibekam. Jadi si darahnya sudah kembali stabil, insya Allah gitu. Jadi tidak tidak sampai keluar terlalu banyak darahnya gitu. Ya. Memang kita terasa puas kalau kita membekam itu banyak keluar darah. Padahal kita juga harus perhatikan banyaknya keluar darah itu akibat apa? Benar nggak yang keluar itu darah-darah yang memang harus dikeluarkan, darah statis, darah yang mengandung toksin, atau darah yang keluar banyak itu tadi karena yang bersangkutan mengkonsumsi pengencer darah, atau bisa juga perlukaan kita terlalu dalam sehingga sampai ke pembuluh darah, akhirnya lukanya terlalu banyak keluar. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan berpuas diri ketika kita membekam orang darahnya banyak keluar. Kita cek setelahnya, apakah ada drop atau tidak. Kalau sampai ngedrop berarti ada masalah. Ya, yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah orang yang terlalu tua. Terlalu tua di sini adalah bukan tua usianya, tapi tua kondisinya. Saya pernah membekam orang yang lebih dari 100 tahun usianya, tapi karena kondisinya fit, kondisinya masih kelihatan seger, ya, segar dalam kondisi tua seperti kondisi umur seperti itu, segernya beda lah ya, tidak sesegar kita. Tapi masih memungkinkan dibekam, saya bekam alhamdulillah. Tapi ketika kita mendapati pasien baru umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi kondisinya sudah tidak memungkinkan karena mungkin kulitnya sudah terlalu keriput, terus kondisinya sudah terlalu lemah, ya tetap tidak boleh dibekam. Jadi tua di sini bukan tua dari segi usia, tapi tua dari kondisi, ya, tua kondisinya, itu jangan dibekam. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah perempuan haid di hari pertama. Kenapa hari pertama? Karena biasanya hari pertama perempuan haid itu lagi banyak-banyaknya, ya. Tapi kalau misalkan saya sih eh, banyak-banyaknya itu bukan di hari pertama, tapi di hari kedua, hari ketiga. Berarti jangan di hari kedua, hari ketiga gitu, ya. Ini merujuk kepada biasanya kalau perempuan di hari pertama PMS itu pertama begitu keluar darah haidnya itu pas lagi banyak-banyaknya kalau hari pertama. Yang kedua, terjadi perubahan fisik dan psikis yang signifikan ketika perempuan haid. Fisiknya jadi tiba-tiba sakit, ya. Mungkin ibu-ibu lah ya yang merasakan. Kalau saya sih belum pernah merasakan, ya. Alhamdulillah sampai umur 41 tahun saya belum pernah merasakan seperti itu. Tapi kalau perempuan kadang-kadang eh, begitu masuk masa haid tiba-tiba sakit, pusing, lemas, ya. Banyaklah yang terjadi. Termasuk psikologisnya, yang asalnya mungkin ramah, yang asalnya mungkin baik-baik saja, ketika masuk masa haid tiba-tiba jadi seperti harimau yang sedang dibangunkan. Ya, benar nggak Bu ya? Mungkin ibu-ibu merasakan tuh seperti apa kalau masa pertama kali haid. Suami ngomong apa, kadang-kadang keterimanya jadi gimana gitu, jadi aneh gitu. Itu kalau perempuan di masa haid. Ya. Makanya di hari pertama itu jangan dibekam dulu. Pertama sih fisiknya dulu stabilkan dulu, psikologisnya pun supaya stabil dulu gitu. Soalnya untuk memahami perempuan, jangankan di masa haid, di masa normal saja, itu kayaknya perlu ilmu yang lebih. Kadang-kadang perempuan itu dia menjawab iya artinya tidak, tapi bisa juga dia menjawab tidak artinya memang tidak gitu. Nah itu memahami perempuan itu luar biasa gitu ya. Jadi apalagi kalau di masa haid itu luar biasa lagi. Wah, bagusan baju mana Pak? Bagusan baju yang merah atau yang biru? Kayaknya yang biru bagus deh. Emang kenapa yang merah jelek ya? Enggak sih, yang merah juga bagus. Jadi gimana bagus yang merah atau yang biru? Ya udah deh yang merah. Katanya tadi yang biru gitu kan? Ah itu ibu-ibu seperti itu. Kalau udah mendapat seperti itu bingung kita jawabnya, udah bingung lah. Laki-laki ngalah dulu langsung. Ya. Jadi perempuan yang haid di hari pertama jangan langsung dibekam, tapi stabilkan dulu fisiknya, stabilkan dulu psikisnya, gitu ya. Terus yang berikutnya yang tidak boleh dibekam, wanita hamil di trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan itu jangan dibekam dulu. Kenapa? 3 bulan pertama kehamilan itu adalah masa-masa urgent pembentukan janin. Janin
sedang membutuhkan nutrisi yang semaksimal mungkin. Energi dari si ibu itu memang sepenuhnya digunakan untuk memberikan suplai kepada janin. Kalau diganggu energinya dengan membentuk darah baru, khawatirnya janinnya gagal tumbuh. Makanya 3 bulan pertama masa kehamilan itu jangan dibekam dulu. Supaya apa? Supaya janinnya terbentuk dulu sempurna. Ya, janinnya terbentuk dulu sempurna. Baru setelah 4 bulan kemudian itu silahkan dibekam setelah 4 bulan. Itu pun jangan ganggu area rahim. Ya, jangan bekam di pinggang, jangan bekam di pinggul, karena itu mengganggu area rahim. Nanti bisa mengganggu juga sirkulasi nutrisi ke janin. Ya. Kalau 3 bulan pertama mutlak, jangan dibekam. Tapi kalau setelah 4 bulan mungkin di bahu boleh, yang ke kepala boleh gitu ya. Pegal-pegal di kaki masih boleh gitu. Tapi jangan ganggu yang rahimnya. Ya. Kemudian yang tidak boleh dibekam juga orang yang baru selesai makan. Ini kemarin sudah kita bahas ya, kenapa orang yang baru selesai makan tidak boleh dibekam. Karena akan terjadi perebutan energi. Energi untuk mencerna sama energi membentuk darah baru. Kalau kuat sih, dua-duanya bisa terlangsung maksimal. Khawatirnya tidak tidak kuat. Jadi membentuk darah barunya nggak maksimal, mencerna makanannya nggak maksimal. Akhirnya tubuhnya tidak sesuai dengan yang diharuskan gitu. Makanya kalau baru selesai makan, jangan langsung dibekam. Tapi kasih dulu jeda sekitar 1 jam. Ya. Berikutnya, yang tidak boleh dibekam adalah ketika orang itu dehidrasi atau diare. Jelas ya kalau yang diare itu jangan sampai dibekam. Dia tuh sudah kekurangan cairan karena diarenya. Kalau kita bekam lagi bisa lebih lemas lagi dia, bisa lebih drop lagi dia. Makanya kalau orang yang diare jangan dibekam. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah orang yang anemia. Nah ini, anemia itu kurang darah, bukan tekanan darah rendah. Jadi harus kita bedakan ya, anemia dan hipotensi itu tidak sama. Kalau anemia itu kurang darah, hemoglobinnya kurang, sel darah merahnya kurang, volumenya kurang. Kalau kita ganggu dengan bekam, volumenya semakin berkurang, bisa drop dia. Tapi kalau hipotensi, itu tekanan darahnya yang lemah, karena detak jantungnya lambat. Kalau kita bekam, bisa jadi detak jantungnya lebih cepat, tensinya semakin stabil, tensinya meningkat, gitu. Kalau yang tekanan darah rendah. Jadi bedakan ya, antara anemia dan hipotensi. Ini adalah kontraindikasi dalam bekam. Ada lagi yang merupakan area-area larangan bekam. Kita akan bahas dulu kenapa yang kita bahas dulu area-area larangan bekam. Karena di luar area ini silakan bekam. Tapi kalau area ini sebaiknya jangan dibekam. Walaupun memang ada beberapa yang mengatakan boleh, ada beberapa yang mengatakan justru bagus gitu ya. Tapi kalau SOP kami area-area ini jangan dibekam karena bisa berdampak negatif apalagi untuk jangka panjang. Ya. Jadi efeknya bukan efek jangka pendek, efek jangka panjang. Sebagian yang membolehkan itu kadang-kadang berpikir, kemarin saya membekam si fulan, di titik yang dilarang ini nggak apa-apa kok. Iya, untuk jangka pendek mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi khawatirnya untuk jangka panjang bisa mengakibatkan ada efek negatif. Ya. Yang pertama yang tidak boleh dibekam adalah area limpatik, area kelenjar limpatik. Kelenjar limpatik itu apa? Kelenjar pertahanan tubuh. Itu adanya di mana? Adanya di bagian leher depan, ketiak, dan selangkangan. Orang kalau terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung MSG, biasanya suka terjadi benjolan di area leher depannya. Ya, itu menandakan bahwa kelenjar pertahanan kita, kelenjar limpatik ya, kelenjar limpatik kita sedang menahan MSG itu atau zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh itu jangan sampai masuk ke dalam tubuh, ditahan dulu di sini. Ini terjadilah benjolan. Itu adalah indikasinya bahwa kita jangan lagi menambah MSG, jangan lagi menambah pemanis buatan, jangan lagi menambah pewarna buatan. Karena di sini sudah ada indikasi ini udah jendol nih, area limpatiknya sudah mulai meradang nih. Tapi kalau kitanya bandel, kitanya ngeyel, udah ada benjolan, masih aja MSG-nya masuk. Akhirnya si kelenjar limpatiknya kalah, MSG-nya masuk ke dalam tubuh kita dan bisa mengakibatkan terjadinya sel kanker. Gitu. Makanya ketika mulai ada benjolan nih di area leher depan, itu menandakan bahwa sudah terlalu banyak toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Langsung kita perbaiki pola makan kita. Jangan sampai dibiasakan apa, jangan sampai dilawan, dibiarkan itu aja gitu, jangan.
stop langsung, ya, supaya tidak terlalu banyak toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu letak kelenjar limpatik. Nah, kalau kita ganggu kelenjar limpatiknya dengan dibekam, maka otomatis kelenjar limpatiknya akan mengalami kelemahan. Kalau ada toksin yang masuk ke dalam tubuh, tidak bisa ditahan lagi oleh kelenjar limpatik kita. Udah, biar aja masuk, karena kelenjar limpatiknya lemah-lemah. Jadi jangan dibekam di area leher depan, ketiak, dan selangkangan itu jangan dibekam. Karena itu adalah area-area limpatik dari dalam tubuh kita. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah area sinovial, area lipatan-lipatan sendi. Kenapa lipatan sendi tidak boleh dibekam? Khawatirnya cairan sinovialnya itu terambil. Kalau cairan sinovialnya terambil, itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi bagian sendinya tidak bisa digerakkan lagi. Itu kan bahaya kalau sendi tidak bisa bergerak otomatis lumpuh. Tapi kemarin saya membekam si Fulan di area lipatan sendi, nggak apa-apa kok, enak-enak aja. Ya, seperti tadi saya bilang, efeknya mereka mungkin bukan saat itu. Efeknya mungkin bisa jangka panjang. Makanya hati-hati, ya, hati-hati kalau yang membekam di area sinovial. Kalau SOP di tempat kami sebaiknya tidak dilakukan. Jadi area sinovial itu adalah area-area lipatan sendi, terutama sendi lutut dan sendi sikut. Soalnya kalau sendi yang lain, sendi kecil itu tidak memungkinkan dibekam lah ya. Tapi kalau sendi lutut sama sendi sikut itu memungkinkan dibekam. Dan kadang-kadang ada yang minta di situ. Kita sebagai pembekam jelaskan, itu memang area berbahaya Bu, Pak. Saya tidak berani membekam di situ karena efeknya bisa berlangsung jangka panjang. Begitu saja. Ya. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah area yang terdapat kelainan kulit lokal. Contohnya orang yang terkena panu, ya, orang yang kena panu itu jangan dibekam di pas ada panunya. Kenapa? Kalau dibekam di pas ada panunya, panu itu kan jamur, ya. Panu itu jamur. Jadi kalau kita lukai dengan jarum atau dengan bisturi gitu ya, khawatir si jamurnya malah masuk ke dalam kulit. Itu bisa mengakibatkan penyakit yang lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi ketika kita menemukan orang yang ada panunya, ada kudisnya, ada kurapnya, jangan dibekam di area yang itu gitu. Kalau di area yang lain silahkan. Tapi kalau di area yang ada kelainan kulitnya, jangan. Ya. Berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah area otak kecil. Jadi silakan Bapak Ibu pegang bagian belakang otak kita, bagian belakang kepala kita. Itu ada bagian kepala yang paling keras ya. Di bawahnya lembek. Nah itu yang lembek itu yang nggak boleh. Kalau yang paling kerasnya itu titik koma dua namanya, titik sunang atau berbekam itu boleh justru dianjurkan. Tapi ketika turun ke bawahnya ke yang lembeknya itu otak kecil. Kalau itu dibekam itu bisa mengakibatkan terjadinya lupa ingatan, ya. Bisa mengakibatkan terjadinya amnesia karena memori kan di situ disimpannya. Kita ganggu, ya, kita ganggu dengan bekam itu khawatirnya malah mengganggu memori kita. Makanya ketika kita pegang nih bagian kepala yang ini ya, yang paling keras ke bawahnya ini kan lembek ya. Nah, ini jangan dibekam. Yang lembeknya itu yang jangan dibekam. Kalau yang kerasnya boleh. Ya. Ini larangan-larangan yang tidak boleh dibekam. Area-area yang tidak boleh dibekam. Di luar ini silahkan. Ya. Kecuali apa? Kecuali mungkin lubang-lubang alamiah tubuh itu jangan ya. Kalau lubang alamiah tubuh tidak bisa dibekam juga. Nggak mungkin kita ngebekam mulut kita kan. Mulut kita dibekam, telinga kita bekam nggak mungkin juga gitu. Tapi kalau di luar ini silahkan. Ya, silahkan. Yang lainnya bekam aja. Walaupun tidak ditemukan nama titik sunahnya, tapi selama bukan di area ini, silakan aja bekam. Karena insya Allah masih aman. Ya, insya Allah masih aman. Nah, untuk bisa menentukan titik bekam, bagaimana caranya? Untuk bisa menentukan titik bekam, ada beberapa metode yang memang sering dilakukan oleh para terapis, baik itu terapis yang terdidik ataupun yang memiliki kemampuannya secara empiris. Ya, baik yang melalui pengalaman ataupun yang melalui pelatihan. Itu cara menentukan titik bekamnya macam-macam. Yang pertama dalam menentukan titik bekam itu adalah sesuai titik sasaran, titik keluhan. Ya. Jadi ketika sakit, misalkan di kepala, dibekam di kepalanya. Ketika sakit di perut, dibekam di perutnya. Ketika sakit di belikat, dibekam di belikatnya. Ada yang seperti itu. Ya. Apakah itu salah? Tidak. Ya. Tidak salah selama bukan di titik larangan. Ya. Selama bukan di titik larangan, silakan saja. Misalkan ada ketika ibu mendapati pasien sakit di bagian dadanya, saya ingin dibekam dan ingin dibekam di dada, silakan. Karena ada titik di dada memang.
Dan kalau memang kita tidak menemukan namanya dan tidak menemukan apa namanya titik yang tepatnya, di titik yang sakitnya pun nggak jadi masalah. Ya, di titik yang sakitnya pun tidak jadi masalah. Silahkan bekam di titik itu, selama tadi bukan di titik yang dilarang. Ya. Itu cara menentukan titik bekam. Jadi silahkan kalau misalkan ada yang apa yang sakit di mana yang ingin dibekamnya di situ bekam aja. Dan itu boleh. Dan itu cara yang digunakan oleh para terapis-terapis tradisional yang paling awal digunakan itu memang seperti itu. Dulu ketika zaman Firaun, ketika zaman-zaman Babilonia kuno, ya mereka membekam itu seperti itu. Oh sakit di punggungnya ya, dibekam di punggung yang sakitnya di sebelah mana, gitu. Ya. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua juga tidak terlalu sulit, yaitu dengan menggunakan punggung telapak tangan. Ya. Cara menentukan bekam yang berikutnya adalah menggunakan punggung telapak tangan. Jadi silakan gunakan punggung telapak tangan sentuh bagian-bagian yang akan kita bekam. Ketika kita mendapati bagian tubuh yang lebih panas dibanding bagian tubuh yang lain, maka titik yang lebih panas itulah sebaiknya yang dibekam. Contoh ketika kita pegang pinggangnya sama pegang belikatnya, ternyata belikatnya nih yang lebih panas. Yang maksimalkan bekam itu di belikat. Di pinggang tidak perlu dimaksimalkan. Kalau memang mau silakan, tapi yang lebih dimaksimalkan di belikatnya. Atau sebaliknya, ketika kita menggunakan punggung tangan ini, kita pegang belikat sama pinggang, lebih panas pinggang. Jadi bekam yang dimaksimalkan pinggangnya. Jadi gitu ya. Ketika kita akan membekam itu jangan sembarangan, jangan lupakan sentuhan. Sentuh dulu pasien kita dengan tangan kita. Ya, kita sudah pakai sarung tangan nih, tapi kan walaupun pakai sarung tangan, terasa kan yang lebih panas itu yang mana? Ya, pegang aja. Oh, ini yang lebih panas di sini, yang lebih panas di sini. Bekam di titik yang memang dirasa lebih panas. Ya, gitu. Kalau yang lebih dingin gimana? Boleh dibekam? Boleh. Cuma yang lebih maksimal itu ketika kita membekam di titik yang lebih panas. Ya. Ada juga cara membekam yang lain, itu sesuai diagnosa anatomi. Nah, insya Allah nanti yang untuk berikutnya kita sesuaikan dengan anatomi. Ya. Baik. Yang selanjutnya anatomi bekam. Ini nama-nama titik bekam ya. Yang pertama titik bekam adalah titik umum murid, puncak kepala. Jadi umum murid itu puncak kepala, Bu. Sejajar dengan telinga, sejajar dengan hidung, pas puncak kepala. Itu namanya titik umum murid. Ya. Titik umum mungkin ini sangat efektif untuk seluruh keluhan di kepala, dari mulai migrain, vertigo, apalagi ya, epilepsi pun bisa insya Allah di titik umum mungkin. Bahkan untuk penyakit-penyakit seperti gangguan sihir, bekamnya di titik umum mungkin. Tapi ada catatan untuk titik umum mungkin ini. Kalau di titik yang lain, terutama titik punggung, itu boleh dilakukan pembekaman sebulan sekali. Bahkan 2 minggu sekali boleh di area punggung. Tapi kalau titik umum mugit, untuk yang pertama kali dibekam, jangan langsung di umum mugit. Karena ketika dibekam di umum mugit, itu bisa mengakibatkan gangguan pada sistem saraf. Karena apa? Karena belum siap badannya. Sarafnya belum siap mendapatkan tekanan bekam, gitu. Mendapatkan tindakan bekam. Jadi kalau yang pertama-pertama kali datang, jangan langsung dibekam di umum mugit. Nanti setelah 2 kali, 3 kali pembekaman, baru boleh dibekam di umum mugit. Yang sudah terbiasa pun jangan setiap bulan, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu boleh diumumkan ya, itu boleh. Kenapa? Karena umumkan itu adalah bagian paling atas tubuh kita, sementara jantung itu agak jauh di bawahnya. Jantung di dada kiri kan, yang namanya cairan, jantung itu kan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang namanya cairan, kalau ke atas itu pasti akan lebih lambat, termasuk ke umum mungkin. Ke umum mungkin juga pasti akan lebih lambat dibanding aliran darah ke bagian bawah tubuh yang lainnya gitu. Tumbuh mungkin pasti akan lebih lambat. Makanya pembentukan darah barunya pun pasti akan lebih lambat kalau di otak. Ya, di kepala itu pasti akan lebih lambat. Makanya untuk pembekaman di area umum mungkin ini jangan dilakukan sebulan sekali, tapi setidaknya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, sampai benar-benar recovery-nya maksimal. Ya, itu pun kalau misalkan Bapak Ibu mau setiap 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali dicukur, dibotakin gitu ya. Itu pun kalau mau. Tapi kalaupun memang ah minimal 1 kali seumur hidup saya pernah dibekam di umum mungkin itu nggak apa-apa.
Kenapa saya merekomendasikan dibotakin dulu ya sebelum untuk dibekam di umum begitu ini kenapa saya rekomendasikan dibekam dibotakin dulu? Karena kalau tanpa pencukuran, kalau tanpa dibotakin, khawatirnya masih ada kuman-kuman dari rambut, khawatirnya masih ada apa ya kotoran-kotoran yang nempel di rambut itu masuk ke dalam luka bekam di umum bugit itu. Ya, jadi eh, untuk umum bugit saya untuk pembekaman area kepala yang ada rambutnya, saya merekomendasikan dicukur. Ya. Karena ada kan alat bekam yang tanpa cukur ada ya. Tapi saya kurang merekomendasikan itu karena tadi khawatirnya pertama ada bakteri, ada virus, ada debu yang masih nempel di rambut. Ketika dilakukan pembekaman itu nanti ikut masuk ke dalam kulit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya membersihkan darah, apalagi masih nempel di rambut, itu tidak bisa maksimal. Khawatirnya terbawa ketika sholat. Beda kalau kita botakin ya, kita cukur, itu pembersihannya bisa maksimal. Jadi lebih kecil kemungkinannya terbawa darahnya ketika sholat. Ya, jadi jangan sampai kita malah membuat orang lain sholatnya tidak maksimal karena apa? Karena ada darah yang masih menempel di rambutnya akibat pembekaman di umum ugit tadi. Itu ya, yang pertama titik umum ugit. Yang berikutnya titik koma dua, ya, titik koma dua. Titik koma dua itu adalah kepala bagian belakang, ya, titik kepala bagian belakang yang tadi yang saya bilang, yang keras, ya, yang paling keras di bagian belakang, yang ketika kita tidur itu pertama kali menyentuh bantal. Itu namanya titik koma dua, ya, namanya titik koma dua. Titik koma dua itu fungsinya hampir sama dengan titik umum ugit ya, hampir bisa mengatasi seluruh permasalahan di kepala dari mulai migrain, vertigo, epilepsi dan sebagainya. Dan hukumnya pun sama. Ini jangan dilakukan eh, terlalu sering, jangan dilakukan kepada pasien yang pertama kali dibekam dan jangan dilakukan secara bersamaan dengan umum ugit. Jadi kalau mau umum ugit aja, koma 2-nya jangan. Kalau mau koma 2-nya aja, umum ugitnya jangan. Gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi recovery darah ke otak itu, recovery darah ke kepala itu pasti akan lebih lama dibanding recovery darah di bagian tubuh yang lainnya. Titik yang ketiga, ini namanya titik al-asdain, titik di bagian leher belakang. Di bagian terakhir tumbuhnya rambut, itu namanya titik al-asdain. Fungsinya, pembekaman di titik itu adalah untuk melancarkan suplai darah bersih ke kepala. Makanya kalau ada masalah-masalah pada leher dan kepala, pembekaman di titik itu yang lebih maksimal. Tapi ingat, titik ini adalah kontraindikasinya untuk orang yang mengalami darah tinggi, ya. Orang yang mengalami darah tinggi. Kalau yang darah tinggi jangan di sini, soalnya titik ini menaikkan tensi darah. Titik al ini menaikkan tensi darah. Jadi kalau yang sudah tinggi, jangan dibekam di sini. Tapi kalau yang darahnya rendah, boleh dibekam di sini untuk menaikkan tensi darahnya. Ya, jadi titik al ini adalah titik untuk menaikkan tensi darah. Makanya untuk yang darah tinggi jangan dibekam di sini. Yang berikutnya titik al-kahil. Nah, ini titik al-kahil ini adalah titik di bagian punduk, ya, bagian tulang belakang sekitar tulang vertikal 5 sampai 7, ya, yang yang kalau kita nunduk yang paling menonjol itu yang kita bekam. Titik al-kahil. Kalau ini mau yang darah tinggi, mau yang darah rendah bagus dibekam di titik ini. Karena ini bisa menyentuh 5 meridian tubuh. Jantung, paru, lambung, liver, limpa ini kena sama satu titik ini al-kahil ini. Ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang mengenai organ-organ tadi ya, jantung, paru, lambung, liver, dan limpa, pembekaman titik al-kahil insya Allah bisa sangat membantu. Al-kahil, di punduk ya. Ada juga yang di bahu, namanya titik al-katifain. Titik al-katifain ini di bahu ya, pundak, pundak atau bahu. Kalau ini fungsinya untuk menurunkan tensi darah. Menurunkan tensi darah, menurunkan kolesterol, itu di titik yang ini, ya. Titik al-katifain ini. Jadi kalau ada orang yang terkena penyakit hipertensi, kolesterol, programnya titik ini. Tapi kalau yang hipotensi tadi di al-afdain. Ya. Karena kalau al-afdain itu untuk menaikkan tensi darah, kalau al-katifain itu untuk menurunkan tensi darah. Makanya untuk yang orang-orang tadi ya, orang-orang yang keluar-keluar seperti tadi,
sesuaikan titiknya. Jangan sampai disamakan gitu. Jangan sampai orang yang darah tinggi kita bekam di titik yang justru menaikkan tensi darah. Itu bahaya. Ya, itu bisa berbahaya. Berikutnya ada yang namanya titik al-zohri, titik punggung. Nah, titik punggung ini luas. Silakan bekam di titik yang memang berhubungan dengan organ tubuhnya. Kalau yang masalahnya di jantung, maka silakan ambil dari titik jantung ini ke belakang. Oh, titik jantung sebelah situ, sejajar dengan jantung di depan. Ambil di situ. Masalahnya di lambung. Tarik garis lurus dari lambung ke belakang, maka itulah titik lambung. Ya. Masalahnya di ginjal. Silakan titik ginjal tarik ke belakang, itu nanti titiknya sebelah situ, pembekamannya sebelah situ. Ya. Nanti insya Allah akan saya share ya, apa letak-letaknya. Jadi al-zohri itu adalah bagian punggung. Dan tadi punggung itu luas ya. Silakan dibekam di titik yang boleh di titik yang lagi sakitnya, boleh di titik yang ketika kita pegang terasa panas, boleh di titik yang sesuai dengan organ tubuhnya. Ya. Cara membekam di titik al-zohri ini, di titik punggung ini. Ada lagi titik al-warik. Al-warik itu di pinggul. Ya. Ini sangat bagus untuk orang-orang yang mengalami keluhan sembelit, susah buang air besar ya, susah buang gas. Ini sangat efektif karena ini berhubungan dengan usus besar. Berhubungan dengan usus besar dan berhubungan juga dengan kesuburan. Kalau laki-laki berhubungan dengan prostatnya, kalau perempuan berhubungan dengan rahimnya. Maka al-warik ini selain bagus untuk pencernaan, bagus juga untuk sekresi pembuangan dan bagus juga untuk kesuburan, ya untuk infertilitas. Ditambah kalau mau lebih maksimal lagi untuk infertilitas atau kesuburan, ditambah titik alkiton di tulang ekor, pas tulang ekornya. Titik tulang ekor ini sangat efektif untuk melancarkan sirkulasi darah ke, mohon maaf, alat kelamin kita. Jadi kalau laki-laki ketika sirkulasi darah ke alat kelaminnya eh, cukup, maka insya Allah tidak terjadi ejakulasi dini, ya, dan tidak terjadi juga spermanya encer, tidak, karena sirkulasi darah ke alat kelaminnya itu cukup. Kalau perempuan, kalau sirkulasi darah ke rahimnya cukup, maka insya Allah tidak akan terlalu sering mengalami nyeri head, tidak akan terlalu sering mengalami apa namanya keputihan dan permasalahan-permasalahan perempuan yang lainnya. Jadi titik alkiton ya di tulang ekor. Makanya titik alkiton ini sangat efektif untuk titik kesuburan. Jadi kalau yang promil silakan dibekam di titik alkiton ini. Ada lagi titik yang namanya sak di paha ya, dan alfa kan di paha dan sak di betis. Ini juga sangat efektif untuk penyakit-penyakit yang mendera kaki gitu ya, seperti asam urat, kemudian rematik, pembekamannya di titik ini. Plus tambah juga dengan titik zohil qadam. Jadi zohil qadam itu di titik apa namanya? Punggung kaki, punggung telapak kaki. Kalau ini telapak kaki, maka ini punggungnya di sini, bekamnya di situ. Jadi ketiga titik di kaki ini sangat efektif untuk masalah-masalah pada kaki seperti asam urat dan rematik. Nah ini detailnya Bapak Ibu ya, untuk detailnya umum mungkin. Itu untuk otak, memperbaiki sirkulasi darah ke otak dan memperbaiki jika ada permasalahan pada otak. Ini fungsi-fungsinya ya, nanti silakan dicatat saja atau silakan dibaca saja nanti pada modelnya. Tapi ini yang jelas titik umum mungkin detailnya seperti ini. Ya. Yang berikutnya ada lagi titik koma 2, sama fungsinya untuk otak juga ya, untuk melancarkan simpul saraf, kemudian melancarkan oksigen ke otak, membantu menguatkan jaringan otak, memperkuat sistem saraf. Ini koma 2 sama dengan umum kita tadi. Ada lagi titik yang lainnya yaitu titik al-aqdain. Nah, kalau al-aqdain ini untuk mata, untuk telinga, untuk otak ini bagus. Makanya kalau ada yang keluhan-keluhan itu bisa dibekam di titik al-aqdain. Ya. Ini silahkan nanti dibaca saja fungsi-fungsinya ya. Nah, kalau al-kahil ini lima meridian tubuh teratasi ya. Jadi masalah jantung, masalah pada paru-paru, masalah pada lambung, masalah pada hati ya, liver, masalah pada limpa, termasuk penyakit-penyakit yang ini insya Allah bisa dibekam di titik al-kahil ini. Ya. Kemudian titik al-katifain. Tadi ya katifain ini bagus untuk jantung, untuk paru, sama pembuluh darah, sistem pembuluh darah, sistem aliran darah ya.
sistem saraf. Nah, ini silahkan nanti dibaca. Nah, ini untuk al-dhahri ala, bagian punggung atas. Bagian punggung atas ini sangat efektif untuk masalah pada jantung, paru, liver, lambung, dan pankreas. Punggung atas itu letaknya sekitar 2 jari di bawah tulang belikat, ya. Tulang belikat ini sekitar 1 sampai 2 jari di bawahnya itu titik al-dhahri, punggung atas, ya. Itu sangat efektif tadi untuk jantung, paru, kemudian liver, lambung, dan pankreas. Jadi kalau ada yang tadi ya, keluhan-keluhan diabetes, itu lebih bagus dibekam di titik ini. Karena dengan jantung dekat, dengan pankreas pun dekat. Jadi insya Allah proses penyembuhan lukanya akan lebih cepat. Tidak kalau kita bekam di kaki. Kalau kita bekam di kaki, itu penyembuhannya akan lama. Ya, ini Zohri ala. Yang ada lagi bagian bawah, Zohri supla. Ini cukup efektif untuk ginjal, usus halus, dan usus besar. Ya. Mengatasi masalah ginjal, mengatasi masalah pencernaan, mengatasi sembelit, membantu sistem sekresi, mengatasi sakit pinggang, ya, obesitas, kolesterol, masalah glukosa juga, insya Allah bagus di punggung bawah. Zohri supla. Ada lagi di titik al-warik, di pinggul. Jadi ini juga bagus untuk ginjal, kemudian untuk usus halus, usus besar juga, kemudian untuk rahim ya kalau perempuan, dan eh, untuk prostat bagi laki-laki ini bagus al-warik itu. Makanya selain untuk sekresi, untuk masalah pengeluaran, juga untuk masalah infertilitas, masalah kesuburan. Insya Allah al-warik ini dibantu tadi dengan al-kiton. Al-kiton itu bagus untuk usus besar, usus kecil, rahim kalau untuk perempuan, dan prostat kalau untuk laki-laki. Ya, makanya untuk yang punya miom, kista, perempuan ya, pembekaman detik alkiton itu insya Allah sangat membantu. Ya, termasuk menguatkan rahim, menguatkan prostat, dan mengatasi masalah ureter lainnya. Ambeien juga bisa ya. Nah, ini titik-titiknya insya Allah nanti silahkan dibaca saja. Nah, sekarang untuk titik-titik penyakit-penyakit tertentu. Ini yang paling sering dialami. Penyakit sejuta umat, yaitu penyakit MAH atau GERD atau gastritis. Pokoknya permasalahan pada lambung. Titik bekamnya di mana? Titik bekamnya di sini, Pak Bu. Ya, di al-kahil sama di zohri supla. Kenapa cukup 3 titik aja? Karena memang pembekaman itu tidak harus banyak titik. Ya, pembekaman itu tidak harus banyak titik. Sedikit titiknya saja, kalau memang tepat, insya Allah itu akan langsung bisa membantu menetralisir penyakit yang ada di organ itu. Banyak titiknya, tapi tidak tepat, itu juga mubazir ya. Dan bahkan bisa mengakibatkan tubuh orang menjadi drop gitu, karena terlalu banyak keluar darah, tidak sesuai yang seharusnya gitu. Jadi kalau ada penyakit MAH, GERD, gastritis, atau penyakit lambung lainnya, ya silakan dibekam di titik ini. Cukup 3 titik ini aja. Ya. Plus sinergikan dengan herbal. Herbalnya apa saja? Herbalnya bisa dengan madu, kunyit, ya, kemudian temulawak, pegagan, gamat, dan bisa dengan jahe sedikit. Ya. Nanti ini ada di modul. Silakan sambil dibaca ulang saja. Untuk flu, batuk, atau influenza, titik bekamnya di sini silakan. Nah ini. Titik bekamnya di al-katifain, al-kahil, dan di zohril ala, di bagian belikat. Ya, silakan dibekam di titik ini. Karena insya Allah ini sangat membantu kinerja paru-paru kita. Kalau penyakit yang berhubungan dengan paru-paru dibekam di titik ini, insya Allah akan lebih cepat proses penyembuhannya. Herbalnya yang bisa digunakan apa saja? Kencur, kemudian jahe, jeruk nipis, ya, mint, daun mint, ya, madu itu sangat efektif untuk permasalahan-permasalahan pada organ paru-paru, ya. Dan titik bekamnya yang ini disinergikan nantinya ya, disinergikan insya Allah akan lebih efektif kalau disinergikan. Yang berikutnya untuk penyakit hipertensi atau darah tinggi. Untuk penyakit hipertensi itu silakan dibekam di titik ini, hampir sama dengan yang tadi ya, tapi untuk titik di belikatnya itu agak naik sedikit. Kalau tadi di zohri suflanya itu sekitar 2 sampai 3 jari di bawah tulang belikat, kalau ini cukup 1 jari saja di bawah tulang belikat, karena hubungannya dengan jantung.
Kalau yang tadi kan berhubungannya dengan paru-paru. Paru-paru itu lebih lebar dibanding jantung. Jadi ketika kita kena ke bawahnya pun itu insya Allah kena paru-parunya. Tapi kalau jantung itu kan adanya di dalam paru-paru, jadi di dalam rongga dada dan memang agak sedikit tertutup oleh paru-paru. Maka pembekamannya sekitar satu jari saja, satu jari di bawah tulang belikat. Ya. Itu untuk memperbaiki jantungnya. Supaya kenapa? Supaya detak jantung kita itu stabil sehingga darah kita pun tensinya stabil juga. Ya. Plus titik ini juga sangat bagus untuk kolesterol ya. Dan herbalnya yang boleh kita gunakan ada madu, habatus sauda, zaitun, bawang putih, pegagan. Ini juga efektif untuk mengatasi masalah hipertensi atau darah tinggi. Plus kolesterol juga ya. Kalau yang hipertensi kebalikannya, titik bekamnya di sini. Ini. Jadi tadi di titik yang berhubungan dengan jantung ya, kita satu jari di bawah tulang belikat, kahil sama di al-aqdain. Karena tujuannya tadi untuk menaikkan tensi darah. Nah, herbalnya apa saja? Herbalnya yang bisa kita gunakan ini madu, kemudian habatus sauda, daun singkong, garam, kopi. Jadi minum kopi itu boleh Pak Bu. Ya. Tidak ada larangan untuk tidak minum kopi. Dengan catatan kopinya kopi asli, ya, yang tidak dicampur apa-apa. Jadi tidak dicampur susu, tidak dicampur gula gitu ya. Tapi kalau kopinya kopi asli, itu insya Allah itu bisa membantu menaikkan tensi darah. Menaikkan tensi darah, tapi tidak sampai darah tinggi banget gitu, tapi stabil darahnya. Dengan catatan tadi kopinya kopi asli, tanpa ada zat-zat tambahan yang lainnya. Ya. Kemudian diabetes. Untuk penyakit diabetes, pembekamannya cukup ini aja. Dia zohri ala saja, ya. Yang berhubungan dengan jantung sama yang berhubungan dengan pankreas. Tadi kalau yang berhubungan dengan jantung itu sekitar satu jari ya, satu jari di bawah tulang belikat. Kalau yang di bawah untuk yang pankreasnya sekitar tiga jari di bawah tulang belikat. Jadi emang agak rempet, titik bekamnya agak berdempetan. Ya, silakan dibekam di titik ini nanti untuk yang diabetes. Kalau herbalnya untuk yang diabetes itu ada habatus sauda, madu pahit ya, sambiloto, brotowali, dan biji alpukat. Biji alpukatnya digimanain? Biji alpukatnya di blender, Pak Bu. Dibikin seperti kopi gitu. Ya, biji alpukatnya di blender, campur madu, apalagi madunya madu pahit, itu insya Allah bisa membantu penyakit diabetes. Tapi kalau saya lebih suka gunakan habatus sauda plus madu pahit aja. Itu lebih lebih efektif dan lebih simpel. Kalau memang suka dengan yang pahit-pahit, silakan pakai sambiloto atau brotowali. Itu bagus juga untuk yang diabetes ya. Berikutnya kolesterol. Kolesterol titik bekamnya sama dengan tadi, dengan darah tinggi ya, dengan hipertensi. Dan herbalnya pun cenderung sama. Habatus sauda, madu, kemudian zaitun, bawang putih, dan pegagan. Itu sangat efektif juga untuk mengatasi kolesterol. Plus jeruk nipis. Dengan catatan, penderita kolesterolnya ini tidak disertai komplikasi pada lambung. Ya, tidak disertai komplikasi pada lambung. Kalau disertai komplikasi pada lambung, biasanya suka perih lambungnya kalau mengkonsumsi jeruk nipis. Ya, makanya silakan gunakan herbal-herbal ini untuk mengatasi kolesterol. Yang berikutnya, asam urat. Kalau asam urat itu lebih efektif pembekamannya di sini. Yang pertama yang berhubungan dengan ginjal, ya, di pinggang, plus pembekaman di betis dan paha. Ini untuk asam urat. Herbalnya apa saja? Herbalnya bisa bisa kita gunakan adalah habatus sauda, madu, kemudian zaitun, bawang putih, daun kumis kucing, daging daun lidah buaya, dan buah-buahan yang sifatnya pencahar seperti pepaya, melon, dan semangka. Kenapa harus yang bersifatnya pencahar? Karena ketika pembuangan lancar, purin-purin yang menempel di bagian sendi-sendi itu akan terbantu terbuang juga, ya, akan terbantu terbuang juga. Makanya ini bisa digunakan untuk apa namanya mengatasi masalah pada asam urat. Ya, daun salam juga bisa ya. Untuk masalah kesuburan kejantanan tadi sudah dijelaskan ya, ada di titik ini, titik pinggang, ya, plus al-warid dan al-futon.
Ini sangat efektif untuk kesuburan. Kalau herbalnya, kalau saya sih gunakan habatus sauda dan madu secara bersamaan ya. Jadi konsumsi habatus sauda, minumnya madu gitu. Itu sangat bagus untuk kesuburan ya dan untuk masalah kewanitaan. Dan bisa ditambah juga dengan kunyit, temulawak, majakani kalau perempuan ya, plus ginseng kalau memang ada bisa ginseng. Kalau memang tidak ada ginseng bisa juga pakai tongkat ali, pakai dengan apa yang lainnya lah ya yang ini yang bisa membantu sistem kesuburan atau sistem daya tahan vitalitas pria. Ya. Silakan gunakan herbal-herbal yang ini. Yang selanjutnya untuk liver, cirrhosis atau hepatitis, titik bekamnya di sini cukup 3 titik aja. Ya, cukup 3 titik aja. Jadi satu di alkahil, dua di belikat. Dan gunakan herbal-herbal ini. Habatus sauda, madu, bawang putih, kunyit, jahe, temulawak, dan gamat. Ini sangat efektif untuk mengatasi masalah-masalah pada liver. Bisa sirosis ataupun hepatitis. Dengan catatan kalau untuk hepatitis, dia harus punya alat sendiri, Pak, Bu. Jadi kalau untuk penderita hepatitis ini, sebaiknya alatnya terpisah dengan pasien yang lain. Karena hepatitis itu menular lewat darah. Dan kadang-kadang melalui proses sterilisasi alat yang sempurna pun, itu masih ada virus hepatitis yang menempel di kop bekamnya. Makanya kalau untuk yang hepatitis sebaiknya kita punya alat khusus buat dia sendiri gitu. Selanjutnya jantung koroner. Pembekamannya titik ini ya. Cukup titik jantung sama kahil dan konsumsi herbal-herbal seperti ini. Madu, habatus sauda, zaitun, bawang putih, jantung pisang, jahe, ketumbar, kayu manis. Boleh salah satu. Tidak harus semuanya ada ya. Herbal-herbal yang saya sebutkan itu tidak harus semuanya ada, tapi setidaknya adalah 2 sampai 3 yang dikombinasikan. Ya. Tidak harus dikombinasikan semuanya, tidak harus. Ya. Tapi setidaknya 2 sampai 3 jenis dikombinasikan. Kombinasinya seperti apa? Misalkan kalau misalkan kita mau pakai ketumbar, kayu manis, sama bawang putih misalkan. Itu semuanya kita blender, ya. Semuanya kita blender sampai benar-benar hancur. Dan untuk memblendernya itu jangan menggunakan air biasa, tapi gunakan madu. Supaya apa? Supaya nanti itu sinergi antara madu dengan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, bawang putih, ketumbar, sama kayu manis, misalkan seperti itu. Ya. Itu ketika kita minum dengan air hangat, ya 1 gelas, insya Allah bisa membantu menetralisir jantung koroner. Jadi sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah jantungnya insya Allah akan ter terencerkan sehingga lebih mudah, ya lebih mudah. Berikutnya radang batu ginjal. Nah ini di sini titik bekamnya di pinggang ya dan di sejajar dengan siku kita. Jadi kalau siku kita sebelah mana, sejajar dengan siku itu ada titik ginjal. Dibekam di titik itu silahkan. Sama konsumsi herbalnya, habatus sauda, madu, zaitun, tempuyung. Ya silahkan nanti dicarilah di googling ya. Daun tempuyung seperti apa, mentimun, dan daun kumis kucing. Ini sangat efektif untuk mengatasi masalah-masalah pada ginjal. Baik itu adanya batu ginjal ataupun adanya peradangan pada ginjal. Oke. Berikutnya, oke. Berikutnya tata laksana bekam. Kalau tata laksana bekam, saya yakin semuanya sudah bisa tahu ya, dan nanti tinggal dibaca saja untuk SOP-nya. Jadi untuk ngebekam itu yang perlu kita perhatikan adalah kondisi pasiennya. Ya, kondisi pasiennya jangan sampai kita membekam semaunya kita, tapi tidak diperhatikan. Jadi pertama kali yang kita lakukan itu adalah tanyakan kepada pasiennya apakah hisapan kita cukup menyakitkan atau tidak gitu. Kalau menyakitkan berarti harus dikurangi. Kalau memang ternyata kurang ya harus ditambah. Ya, baik. Ini ya titik-titik apa tadi titik-titik bekam dan kontraindikasi bekam. Jadi titiknya itu ada titik larangan dan ada titik anjuran. Silakan nanti Bapak Ibu praktekkan ketika membekam di titik-titik yang saya sebutkan tadi dan hindari titik-titik yang dilarang tadi supaya apa? Supaya lebih memudahkan atau supaya lebih eh, memberikan efek
maksimal ketika kita melaksanakan terapi bekam. Sekarang saya akan mulai baca chat yang masuk ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah saya akan jawab ya. Oke, saya akan mulai baca dulu. Oke, pertanyaan pertama, paham banget. Oke, pertanyaan pertama dari Bu Haji Ais ya. Untuk wanita menyusui bagaimana? Untuk wanita menyusui sebetulnya bagus Bu dibekam ya, terutama dibekam di titik belikat supaya apa? Supaya membantu suplai oksigen, suplai nutrisi kepada ASI-nya. Jadi insya Allah ASI-nya akan lebih bersih. Jadi boleh kalau yang menyusui dibekam boleh selama dia sudah lebih dari 40 hari masa dari setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan sebaiknya kita hindari dulu gitu. Jangan jangan dibiasakan apa jangan langsung dibekam kalau baru melahirkan. Tapi tunggu dulu sampai benar-benar masa nifasnya selesai. Nah, kalau menyusui bagus. Kalau sedang menyusui bagus, insya Allah bisa dibekam saat itu juga gitu kalau sedang menyusui. Karena ketika darah di dalam tubuh ibunya bersih, maka nutrisi yang akan disuplai kepada bayinya pun insya Allah akan menjadi nutrisi yang berkualitas gitu. Jadi wanita menyusui bagaimana? Boleh. Ya. Bagaimana kalau di titik bekam tersebut nih Pak Asri ya? Kalau di titik bekam tersebut seluruh badan ada panunya atau alergi gatal kulit tidak boleh dibekam. Ya kalau memang ada panunya keseluruhan Pak, sebaiknya kita berikan dulu terapi lain, jangan bekam dulu gitu. Terapi lain untuk menyembuhkan dulu kulitnya. Karena tadi ada kekhawatiran tadi, ya, ada kekhawatiran tadi kalau misalkan kita lakukan pembekaman, kalau jamurnya masuk ke dalam kulit bagaimana? Agak khawatir ya, gitu. Agak khawatir. Ya. Jadi kalau memang ada orang yang panu atau alergi apalagi ya, sebaiknya kita berikan terapi yang lain dulu, misalkan dengan diberikan salep, minyak gitu ya, supaya lebih menyembuhkan dulu luka apa tadi masalah-masalah pada kulitnya dulu. Ya. Bagian depan badan boleh dibekam? Boleh, Bu. Boleh. Ada beberapa bagian ya, seperti di jidat bisa dibekam, di dagu boleh dibekam, di dada bisa dibekam, di perut ya sekitar 3 jari di bawah, bukan di bawah, di pinggir pusar itu boleh dibekam. Ada titik bekam di depan juga, cuma memang kalau bagian depan itu kurang efektif. Kenapa Rasulullah mencontohkan pembekaman di titik belakang di bagian punggung? Karena secara anatomi tubuh manusia itu seperti kulkas, Bu. Depan itu kebanyakan cover, sementara mesinnya di belakang. Ya, makanya kalau kita belajar ilmu bela diri kan tidak boleh memukul bagian belakang tubuh. Kenapa? Karena langsung bersentuhan dengan organ tubuh. Itu berbahaya. Tapi kalau membekam bisa dianjurkan bagian belakang. Kenapa? Karena tadi bersentuhan langsung dengan organ tubuh yang membutuhkan. Jadi kalau misalkan mau dibekam di bagian depan, tidak ada larangan. Boleh sebetulnya. Cuman kalau melihat dari segi efektivitas, lebih efektif membekam di bagian belakang. Ya, di bagian punggung. Mohon izin minum dulu ya. Bismillah. Yang berikutnya, darah bekam tidak sah di bawah sholat kah? Ada memang penelitian dan seperti dari Dr. Wahyudi Widada yang menyatakan bahwa darah bekam itu boleh di bawah sholat, tapi sebagai bentuk kehati-hatian Bu ya, daripada kita was-was, daripada kita mamang, mendingan kita ambil hukum bahwa darah bekam itu masih 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 darah gitu. Ya. Kalau Dr. Wahyudi Widada memang beliau melakukan penelitian bahwa di dalam darah bekam itu sudah tidak darah tapi toksin semuanya. Kalau kita yang belum melakukan penelitian itu, saya tidak berani memberikan hujah itu, Bu. Sebaiknya eh, untuk sebagai bentuk kehati-hatian dan sebagai bentuk kebersihan juga, ya darah bekam memang sudah bersih, sudah tidak ada lagi darah ketika kita sholat, itu lebih aman, ya, gitu Pak, Bu ya. Jadi memang ada yang memperbolehkan dan beliau pun siap mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Tapi karena saya tidak berani mempertanggungjawabkan itu karena memang saya tidak membaca jurnalnya keseluruhan, tidak juga melakukan penelitiannya, maka saya tidak berani memberikan hujah bahwa darah bekam boleh dibuang sholat. Saya lebih
lebih lebih percaya bahwa darah bekam itu ya darah gitu. Ada unsur darahnya yang memang tidak boleh dibawa sholat. Jadi sebaiknya lebih amannya jangan sampai terbawa sholat aja. Ya. Maksimal berapa titik bekam sekali bekam ya kalau untuk minimum minimum maksimum itu tidak ada apa ya tidak ada batasan Bu ya. Kalau memang sudah terbiasa dibekam dan memang biasanya banyak sampai 30 titik 40 titik silahkan kalau mau gitu. Tapi jangan di apa jangan dibiasakan kepada orang yang baru. Kalau ada pada orang yang baru dibekam dikasih langsung banyak titik drop dia Bu karena belum adaptasi tubuhnya. Tapi kalau yang sudah terbiasa banyak, sudah terbiasa sering di bekamnya juga, banyak pun nggak jadi masalah. Jadi tidak ada minimum maksimum ya untuk bekam itu. Tapi kalau saya lebih suka membekam itu titiknya sedikit tapi tepat. Ya, titiknya sedikit tapi tepat. Kalau saya seperti itu. Bagaimana teknik cara menusuk jarum agar pasien tidak kesakitan karena ada bagian tubuh yang sensitif, kulitnya tipis. Nah, kalau untuk teknik, Pak, ya kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Jadi ketika kita pertama mungkin ketika kita menusuk tegak lurus seperti ini. Cerak, 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 cerak. Gimana Pak? Sakit nggak? Agak sakit. Kita miringkan pembekamannya, penggunaan jarumnya atau pemegangan megang pennya, miringkan sedikit. Jadi tidak langsung 90 derajat, mungkin sekitar 45 derajat, ya, 60 derajat gitu. Agak dimiringkan supaya tidak langsung truk masuk ke dalam kulitnya agak terlalu dalam gitu. Jadi hanya bagian benar-benar menggores itu saja. Cuma kalau dimiringkan seperti itu, resikonya keluar darahnya sedikit. Tapi tadi ya, eh, walaupun sedikit, tapi kalau tepat, insya Allah akan membantu kesehatan juga gitu. Kalau walaupun banyak, tapi tidak tepat, itu juga tidak akan efektif, tidak akan maksimal. Ya, gitu. Untuk bekam mandiri, rekomendasi titiknya di mana saja? Ya kalau untuk bekam mandiri yang terjangkau aja ya. Di depan mungkin boleh, tapi kalau di belakang kan tidak bisa bekam mandiri ya. Jadi kalau untuk bekam mandiri, yang direkomendasikan silakan yang bagian depan aja. Bolehkah bekam full body? Tadi Bu ya, kalau memang memungkinkan pasiennya eh, mau dan terbiasa silakan aja. Bekam di area depan boleh, boleh tadi ya. Video tutorial ada insya Allah ya. Tadi insya Allah nanti akan saya share video tutorialnya. Tapi seperti biasa saya akan share-nya mungkin di akhir. Ya, saya akan share-nya di akhir. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu benar-benar membaca dulu apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Agar head lancar tadi titik yang itu ya, yang berhubungan eh, apa? Yang berhubungan dengan rahim. Contohnya alwarik dan alketon. Itu bisa. Ditambah dengan titik di pinggang. Ya, itu insya Allah bisa ya. Agar head lancar. Plus kalau mau tambah juga dengan 3 jari sekitar pusar. Itu juga membantu ke rahim juga. Ya. Benarkah bekam bisa memperlancar persalinan? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Makanya untuk yang di atas 8 bulan gitu ya, agar rutin berbekam itu bisa membantu merangsang melancarkan persalinan. Tapi tetap area rahim jangan diganggu. Ya, area rahimnya jangan diganggu. Mungkin di belikatnya, di bahunya itu bisa bisa merangsang merangsang rahim supaya lebih kuat gitu. Tapi kalau rahimnya diganggu, khawatirnya janinnya terganggu juga suplai nutrisinya. Ya. Jadi benar Pak, insya Allah ya eh, bisa memperlancar persalinan, insya Allah bisa. Makanya kalau yang udah 8 bulan, 9 bulan, silakan bekam rutin 2 minggu sekali atau 10 hari sekali di area tadi minimal di area belikat sama bahunya gitu. Apakah ada efek negatif apabila kita mengkonsumsi herbal dalam bentuk serbuk secara terus menerus? Yang namanya terus menerus pasti ada Pak ya. Yang namanya terus menerus itu pasti ada efek negatifnya. Makanya sekalipun kita mengkonsumsi herbal, tetap sesuaikan dengan dosis. Kalau memang lagi sakit, ya kita berikan dosis untuk penyembuhan. Tapi kalau untuk hanya sekedar pencegahan, ya kita berikan dosis yang apa namanya? Dosis yang pencegahan saja gitu, bukan dosis penyembuhan. Jadi tetap kita eh, yang namanya terus menerus pasti akan ada efek negatifnya. Dan kalau mau menggunakan herbal dalam bentuk serbuk ya, jamu contohnya ya jamu yang sudah diserbuk gitu, itu biarkan dulu si apa sih
Ampasnya ngendap di bawah, yang kita minum cuma airnya saja. Ampasnya jangan kita minum seperti kita minum kopi lah. Kalau kita minum kopi asli kan, ampasnya itu ada di bawah. Tidak kita tidak kita minum sama ampasnya gitu. Ya. Saya punya klien, telinga berdengung setiap titik, setiap saat. Titik apa yang tepat untuk dilakukan pembekaman. Ini kemarin sudah kita bahas di apa namanya di koneksi organ di afinitas. Jadi kalau telinga itu berhubungannya dengan ginjal, Bu. Jadi kalau misalkan mau membekap telinga, pertama ginjalnya dulu perbaiki. Apakah dia kurang minum atau tidak? Kalau dia kurang minum, pasti terjadi peradangan ginjal. Itu bisa mengakibatkan telinga berdengung. Maka titik bekamnya yang pertama ginjalnya dulu. Nah, kalau sudah ginjalnya baru titik al-asdain. Titik di bagian leher belakang, agak sedikit geser ke mendekati ke telinga. Itu insya Allah bisa membantu juga. Ya, jadi al-asdain ya. Al-asdain itu kan di bagian leher belakang. Geser sedikit, melebar sampai mendekati telinga. Tapi jangan sampai ke depan, jangan. Tapi mendekati telinga gitu. Itu insya Allah bisa membantu masalah pada telinga. Ya. Untuk herbalnya apakah harus diambil satu paket keseluruhan? Tidak ya. Saya tinggal tinggal pilih saja. Sebenarnya kalau untuk saya untuk darah tinggi, untuk kolesterol, untuk masalah jantung, saya gunakan apa namanya bawang putih sama pegagan. Cukup dua saja saya yang saya gunakan. Bawang putihnya untuk menghancurkan lemak-lemak penyebab kolesterol, penyebab sumbatan pada pembuluh darah jantung, dan pegagannya itu fungsinya untuk melancarkan sirkulasi darah. Jadi tidak harus semuanya, Pak. Silakan saja mau yang mana saja. Tapi minimal dua, ya minimal dua sinergikan. Sebenarnya kalau mau madu sama bawang putih boleh, madu sama pegagan boleh. Tadi untuk ini untuk kesuburan misalkan madu dikonsumsi sekaligus sama habatus sauda boleh juga gitu ya. Gitu. Bawang putihnya yang biasa masak apa bawang putih tunggal? Memang kalau dari segi sugesti lebih bagus bawang putih tunggal, segi sugesti ya. Tapi kalau dari segi khasiat sebetulnya bawang putih yang biasa masak pun sebetulnya sama. Tapi kenapa bawang putih tunggal lebih lebih tersuges? Karena memang kita masak jarang pakai bawang putih tunggal kan. Jadi bawang putih tunggal itu lebih lebih tersugesti bahwa ini adalah bawang yang digunakan untuk pengobatan. Padahal kalau dari segi khasiat, dua-duanya tuh kadar garlicnya hampir sama sebetulnya. Tidak terlalu jauh perbedaannya. Ya, jadi silakan. Mau mau yang bawang putih tunggal bagus, mau yang bawang putih biasa buat masak pun tidak masalah. TB paru dan TBC juga kan menular. Apakah harus menggunakan alat bekam sendiri juga? Kalau memang mengharuskan, silahkan gunakan alat sendiri. Tapi ingat, penularan TB itu tidak melalui darah, tapi melalui apa udara gitu. Makanya ketika membekam, si terapisnya itu wajib menggunakan masker. Ya. Beda dengan hepatitis atau AIDS. Kalau hepatitis atau AIDS itu memang melalui darah. Jadi alat bekamnya memang berpotensi terkontaminasi virus HIV atau virus hepatitis. Tapi kalau TBC itu tidak terlalu berpotensi terkena. Tapi kalau untuk kehati-hatian dia punya alat sendiri itu lebih bagus. Ya. Bisa pakai api sabar Bu ya. Sebelum bikin ini belum bikin videonya. Herbal yang tadi disebutkan sudah tersedia semua produk. Ah, karena di sini saya bukan promosi Pak ya. Sebetulnya ada, tapi nanti ya, nanti ya. Kalau itu silahkan dijawab saja ya. Obat udah mantap, tinggal perlu promosi, bentuk promosi khusus ke pasien harga khusus saya. Ya, siap. Nanti insya Allah ya di pertemuan selanjutnya saya akan share herbal-herbalnya yang saya buat ya. Sabar, sabar, sabar. Kalau untuk pembengkakan jantung dan paru-paru basah di mana titiknya? Pembengkakan jantung tadi kemungkinan kalau memang itu diakibatkan karena adanya timbunan lemak, itu boleh dibekam di titik area jantung. Di mana tadi di belikat, ya, di belikat. Dan paru-paru basah juga sama di belikat juga. Tapi kalau paru-paru basah tambah juga di titik yang agak ke bawah sedikit. Kalau untuk jantung itu tadi sekitar satu jari di bawah tulang belikat. Kalau untuk paru-paru basahnya sekitar tiga jari di bawah tulang belikat. Jadi agak rempet tuh. Kasih pembekaman agak rempet di situ, agak nempel topnya itu satu sama yang lain. Ya, 4 cup aja.
dua di atas, dua di bawahnya gitu. Di bawah tulang belikat. Itu insya Allah. Untuk yang atas untuk jantung, yang bawahnya untuk paru-paru. Insya Allah ya. Ada titik bekam supaya langsing? Ada. Tadi ya titik bekam yang berhubungan dengan pencernaan, supaya lancar buang air besar. Itu di mana? Di bagian pinggang, bagian yang berhubungan langsung dengan usus. Jadi kalau pembekaman di titik itu, insya Allah bisa membantu juga mengatasi obesitas, insya Allah gitu. Jadi sistem sekresinya berjalan lancar. Tapi sertai dengan konsumsi makanan-makanan yang memang mengandung serat tinggi. Jangan makanan-makanan yang yang apa yang menghambat sistem metabolisme. Contohnya apa yang menghambat sistem metabolisme? Tepung dan turunannya itu menghambat sistem metabolisme. Kita pengen langsing tapi makanannya gorengan, makanannya mie instan, ya. Itu menghambat kita menjadi langsing karena terganggu sistem metabolismenya, ya. Kita rutin dibekam di pinggang nih, di titik usus supaya pembuangannya lancar, tapi yang dikonsumsi makanan-makanan yang rendah serat, ya tetap aja kurang maksimal. Jadi kalau misalkan ada eh, apa namanya, kalau mau titik untuk menurunkan berat badan, silakan titik bekamnya tadi di pinggang, sama di alkiton juga boleh, di alwarik juga tambahannya boleh, plus makanan yang mengandung serat tinggi. Ya. Di bagian tubuh depan tadi sudah disebutkan ya. Untuk usia gimana anak-anak di tahun berapa dan orang tua hingga tahun berapa yang boleh bekam. Kalau untuk usia sebetulnya tidak ada batasan Pak ya. Tapi kalau untuk anak-anak ya setidaknya setelah 3 sampai 4 tahun baru boleh dibekam. Itu pun cukup satu titik, dua titik dan perlukaannya cukup satu sampai dua tusukan saja sebagai bahan latihan saja. Ya. Karena kalau anak-anak sebetulnya organnya masih sangat bagus, ya. Untuk anak-anak organnya masih sangat bagus. Jadi belum belum membutuhkan yang apa namanya, belum membutuhkan terapi yang terlalu ekstrim sebetulnya, ya. Terapi yang terlalu ekstrim. Nah, kalau yang udah tua, tadi seperti saya bilang, tuanya bukan dilihat dari usia, tapi tuanya dilihat dari segi kondisi. Kalau memang kondisinya sudah baru 50 tahun maksudnya gitu ya, baru 50 tahun tapi kondisinya sudah terlalu banyak yang rusak organ tubuhnya yang terpaksa harus mengkonsumsi beberapa obat kimia misalkan, ya kita jangan paksakan untuk membekam, khawatirnya malah menjadi drop. Tapi kalau udah 80 tahun, 70, 90 tahun, kondisinya masih bagus, silakan aja dibekam. Ya. Jadi dan terutama kulitnya. Kulitnya kalau di kop itu sampai tidak sampai harus berkali-kali sedotan baru sedot gitu ya, karena masih saking keriputnya gitu. Itu kalau misalnya kulitnya masih memungkinkan dibekam, dibekam aja. Jadi untuk usia itu tidak ada batasan minimum maksimum, yang penting kita sesuaikan saja. Oh ini usianya 80 tahun tapi masih fit nih, memungkinkan untuk dibekam, ya bekam aja. Ini usianya 60 tahun aja belum, tapi dari segi kondisi ini tidak memungkinkan dibekam, ya jangan. Gitu Pak ya. Untuk penentuan titik bekam, apakah juga ada penentuan ukuran kop yang pada titik-titik bekam tersebut? Kalau untuk keseluruhan sebetulnya tidak ada Pak ya, cuma disesuaikan saja, ya. Cuma disesuaikan saja. Eh, Kalau memang untuk bagian-bagian tubuh yang permukaannya kecil, ya otomatis kita gunakan kop yang kecil, Pak. Tapi kalau untuk permukaannya lebar, ya silakan gunakan kop yang lebar. Jadi silakan untuk penentuan kop ya kita sebagai terapis yang menentukan. Ya. Jadi tidak ada dasar hukum yang mematuk gitu. Ini harus kop nomor sekian, ini kop nomor sekian, enggak. Sesuaikan saja. Ya. Soalnya kalau ada orangnya gemuk, permukaan punggungnya lebar, nggak mungkin kita kasih kop yang kecil-kecil. Kayak digelitikin aja itu mah kayaknya nanti. Tapi kayak ini mah orangnya kurus, kita punya kopnya yang besar-besar, kasihan juga gitu. Kita sesuaikan aja. Ya, saya pernah mendengar dari teman terapis kata dia dalam membekam itu ada dua mazhab. Hah? Mazhab dengan titik yang banyak dan mazhab dengan titik sedikit. Seperti yang saya bilang ya, kalau saya cenderung lebih lebih setuju dengan tidak harus banyak titik bekam, tapi tepat pada organ tubuh yang membutuhkan. Buat apa banyak-banyak titik bekam, tapi organ tubuh yang membutuhkan tidak kena. Coba kita logikanya ke sana saja. Kita membekam sampai misalkan 11 titik tuh di punggung.
Kami membekam sebuah titik di punggung, tapi organ yang seharusnya kita bekam itu tidak tidak kena, kan mubazir. Apalagi kalau pasiennya pasien baru lagi, dia belum siap dengan keluar darah sekian banyak, bisa drop dia. Makanya kalau saya lebih setuju itu membekam itu tidak harus banyak titik, tapi tepat. Makanya tadi seperti saya bilang, saya mencontohkan titik-titik bekam untuk beberapa penyakit supaya lebih tepat saja kepada organ yang membutuhkan. Ya, tidak harus banyak titik. Ya. Kalau masa mazhab saya kurang paham ya. Cuma saya ada memang lebih setuju ke sana gitu. Lebih setuju ke sana. Kalau lagi meriang boleh dibekam, sebetulnya boleh Bu ya. Sebetulnya boleh kalau lagi meriang, tapi lebih bagus kalau lagi meriang itu cukup dibekam kering saja. Untuk apa? Untuk mengeluarkan panasnya dulu, untuk mengeluarkan anginnya dulu. Setelah dibekam kering, mungkin besoknya setelah agak turun demamnya, baru dibekam basah, dibekam dikeluarkan darah. Ya. Soalnya kalau langsung dibekam dikeluarkan darahnya, itu khawatirnya setelah dibekam panas tubuhnya naik lagi. Karena kan recovery pasca bekam itu membutuhkan panas tubuh yang cukup juga supaya pembentukan darahnya berlangsung maksimal juga gitu. Jadi kalau lagi meriang, saran saya sebaiknya dibekam kering dulu, besoknya baru kita bekam basah. Ya, gitu ya. Untuk penusukan sepenuh kop yang dipakai kan, ya ya jelas Bu. Untuk penusukannya ya sesuaikan dengan kopnya. Kalau emang kopnya yang kecil, penusukannya pun jangan terlalu banyak. Kalau kopnya memang yang besar, boleh penusukannya agak banyak juga gitu. Ya. Tapi kalau saya lebih suka penusukan itu jumlahnya ganjil, ya, jumlahnya ganjil dari mulai 7 sampai 33. Saya sukanya seperti itu. Ya. 7 kalau untuk yang kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup, atau 9 cukup kalau untuk yang kecil. Kalau untuk yang besar 33 itu cukup. Gitu. Ya. Kalau saya suka seperti itu, Bu. Jadi untuk masalah penusukan tidak ada aturan baku, bahkan apakah harus sesuai putaran tawaf, apakah harus sejajar gitu, itu pun tidak ada aturan baku. Yang jelas penusukannya itu tidak terlalu menyakiti pasien. Ya. Saya pernah bekam dari titik sar di bagian leher, serem melihatnya. Tadi seperti saya bilang, Pak ya, Ibu ya, bagian leher depan itu tidak boleh dibekam. Kenapa? Karena ini area limfatik. Pertahanan tubuh kita akan terganggu kalau dibekam di titik bagian leher. Ya. Silakan kalau organisasi lain mau membekam di titik yang mana saja, silakan saja. Tapi kalau misalkan mau mengikuti SOP yang kami terapkan, saya tidak mau mempertanggungjawabkan kalau ada yang membekam di titik itu. Karena area limfatik itu pertahanan tubuh kalau diganggu bisa mengganggu daya tahan tubuh keseluruhan. Ya. Serem melihatnya ya memang karena di sini area limfatik itu bisa bisa mengurangi daya tahan tubuh plus di sini juga ada nadi besar. Ya. Ada nadi besar yang kalau kita lukai dan perlukaannya terlalu dalam bisa berbahaya juga. Gitu. Ya. Sambil tiduran dengan sehat, masya Allah ya. Mudah-mudahan cepat sehat. Assalamualaikum. La basya tahurun insya Allah. Anak sedang menangani kasus struk silang, tangan kanan kiri, kaki kiri, tangan kanan kaki kiri itu kira-kira kenapa ya dan titik bekamnya di mana? Begini Pak, eh, pas hari Ramadan ya. Untuk kasus stroke biasanya memang terjadinya silang. Kalau yang pecah di pembuluh darahnya di bagian kanan, itu yang kena bagian tubuh kiri. Kalau yang pecah pembuluh darahnya di bagian kanan, kiri berarti ke bagian kanan yang kena. Tapi kalau terjadinya seperti ini, bagaimana? Kemungkinan yang pecahnya ada di dua titik itu. Cuma simpul mana kita yang lebih dominan gitu. Ternyata yang bagian kiri lebih dominan ke simpul kanan tangan gitu. Yang bagian kanan lebih dominan ke simpul kiri, makanya terjadinya silangnya gitu. Tangannya yang kanan, kakinya yang kiri. Bagaimana cara membekamnya? Bekamnya di umum muhitnya saja, jadi supaya dua-duanya tertangani gitu, dua-duanya terrecovery gitu. Di umum muhitnya saja, insya Allah. Tambah di titik al kahil, tambah katifain juga. Kalau memang tensinya masih tinggi. Kalau tensinya sudah stabil, bisa ditambah dengan titik al akdain. Ya, jadi boleh di katifai apa di umugit, katifain, kahil dan al akdain. Ya, gitu.
Tadi waktu awal Selasa mau ujian. Ujiannya saya kirim soalnya ke grup ya. Jadi saya kirim soalnya ke grup. Nanti si ibu silakan, ibu bapak silakan isi soal itu di grup di dalam bentuk Google Form ya. Dalam bentuk Google Form saya akan kasih soalnya. Nanti silakan bapak ibu kirim ke grup dan saya cuma kasih waktu 24 jam. Setelah 24 jam saya tidak akan lagi menerima jawaban yang masuk. Dan yang akan saya terima adalah jawaban yang pertama kali masuk. Misalkan kalau Ibu Siti memberikan dua jawaban, ya jawaban yang pertama yang saya ambil, jawaban kedua tidak saya ambil gitu. Ya, gitu ya. Jadi selasa itu saya akan kirim link ujiannya ke Google apa ke dalam bentuk Google Form ke grup. Ya. Telapak tangan sering berkeringat itu tanda apa dan herbalnya apa? Ada dua kemungkinan Pak. Telapak tangan sering berkeringat. Yang pertama mungkin dia punya masalah pada jantung. Kalau punya masalah pada jantung, maka herbalnya tadi bawang putih, madu, atau misalkan pegagan. Itu bagus. Tapi ada juga jantungnya tidak bermasalah. Tapi ini masalahnya pada kelenjar keringat yang memang berlebihan. Sehingga sering sering terjadi overproduksi gitu ya keringatnya. Maka kalau itu bisa gunakan herbal-herbal yang sifatnya mendinginkan apa? Mendinginkan sindrom tubuh seperti minyak zaitun, daging lidah buaya dan sebagainya. Nah, kita harus harus ini dulu harus teliti dulu. Ini telapak tangannya berkeringat karena apa? Karena ada masalah pada jantung kah? Atau karena pada kelenjar keringatnya gitu. Ya. Kalau sakit di tulang rusuk dada bagian ke tengah itu kenapa? Tulang rusuk dada bagian tengah. Eh, bagian tengah ya, tulang rusuk dada bagian tengah itu coba harus dicek kondisi livernya dulu, Pak. Karena kalau itu tulang rusuk itu biasanya agak ke liver pertama itu. Yang kedua bisa juga ke empedu atau ke lambung. Ya. Nah, pemekamannya silakan dari bagian yang sakit tadi, Pak, bagian tulang rusuk yang sakit tadi, Bapak ambil garis ke belakang, tarik garis ke belakang, bekam di belakangnya, bekam di punggungnya yang sejajar dengan bagian tulang rusuk yang sakit tadi. Ya, bekam di situ, insya Allah bisa. Herbalnya apa? Ya herbalnya tadi kalau memang masalahnya pada apa? Pada liver, ya tadi banyak ada kunyit, ada temulawak, ada madu, habatus sauda, silakan. Kalau masalahnya pada empedu, bisa juga dengan menggunakan habatus sauda atau campur dengan kayu manis bisa juga. Ya, tapi nanti kita bisa harus cek dulu, ya harus cek dulu yang itu masalahnya di mana? Di livernya kah, di lambungnya kah, di empedunya kah? Gitu ya. Karena sakit di ketiga organ itu bisa sakit juga di tulang rusuk. Atau cuma masuk angin aja juga bisa sih sebetulnya. Ya, cuma masuk angin aja sampai tulang rusuk sakit bisa juga. Gitu ya. Lipoma bisa dibekam tidak? Kalau lipoma, Ibu ya, pas benjolannya jangan dibekam. Pokoknya benjolan apapun itu, baik itu lipoma, tumor, lipoma juga tumor kan ya, tumor jinak lemak ya, baik itu lipoma ataupun tumor daging gitu ya, bukan lemak tapi daging. Yang namanya benjolan jangan dibekam, ya. Kalau dibekam, itu bisa apa, mengakibatkan si lipoma yang asalnya tumor jinak lemak menjadi tumor ganas, nah, itu yang dikhawatirkan. Soalnya kayak yang namanya sel tumor itu, dia itu pantangannya kalau diintervensi, ya. Sifat sel tumor itu seperti itu. Dia tuh nggak mau kalau diintervensi, pasti ngelawan gitu. Nah, supaya nggak ngelawan gimana? Kita kurangi suplai makanannya ke limfoma tersebut. Jadi membekamnya jangan di pas benjolannya, tapi di sekitar benjolannya. Supaya apa? Supaya limfomanya ini tidak mendapatkan makanan dan bisa mati dengan sendirinya. Sama dengan sel tumor yang lainnya. Kalau ada benjolan di area mana saja, jangan dibekam di benjolannya, tapi bekam di areanya saja, sekitarnya saja. Supaya apa? Supaya si sel tumornya tadi tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan nutrisi, yang akhirnya mati dengan sendirinya. Plus, untuk masalah lipoma, untuk masalah tumor, untuk masalah kanker, ruqyah paling efektif, Bu. Insya Allah ruqyah paling efektif. Ya. Kalau mau awet muda dibekam di area mana? Oke. Kalau untuk area untuk awet muda, Bu ya, silakan dibekam
di area dompet. Soalnya biasanya kalau dompetnya terisi, itu biasanya endorfin ibu-ibu itu langsung meningkat. Jadi lebih kelihatan awet muda. Nggak, dibekam di area wajah bisa Bu ya. Tapi untuk pembekaman di area wajah, ini sekedar trik saja. Untuk membekam di area wajah, jangan disamakan seperti membekam di area punggung. Kalau di area punggung kan ketika kita kop, kita biarkan 3 sampai 5 menit baru kita lukai. Kop lagi, biarkan 3 sampai 5 menit sampai darahnya terkumpul baru kita bersihkan. Kalau di muka, jangan jangan menunggu sampai 5 menit, jangan menunggu sampai 3 menit. Kita kop beberapa detik saja, bahkan di bawah 1 menit, kop ya. Misalkan di sini di tulang wajah nih. Kita kop di sini, lepas, lukai, kop, jangan lama-lama. 1 menit buka, bersihkan, kop lagi 1 menit buka, bersihkan. Jadi terus tarik-tarik, lepas tarik, lepas tarik, lepas tarik gitu kalau di muka. Jadi supaya tidak kelihatan ini ya, tidak kelihatan bekas lukanya. Kita niatnya pengen cantik, pengen estetik, tapi malah kelihatan banyak banyak nodanya gitu kan, noda bekamnya. Bukan jadi kelihatan cantik gitu, kelihatan banyak, kelihatan aneh gitu. Makanya untuk bekam kecantikan ya, itu bisa pertama di jidat, yang kedua di pelipis, yang ketiga di tulang pipi, yang keempat di dagu. Dan cara membekamnya tadi, lepas tarik, lepas tarik, lepas tarik. Jadi jangan dibiarkan seperti di punggung lama gitu, jangan. Lepas tarik, lepas tarik, lepas tarik, ya. Insya Allah seperti itu. Jadi lipoma, tadi lipoma tuh tergantung di mana lipomanya Pak ya. Kalau memang lipomanya di ini di apa namanya di bagian tertentu, ya bekam di sekitar lipomanya, jangan di pas lipomanya, ya. Bukan leher samping, apalagi itu ya tidak boleh itu ya. Pokoknya bagian leher depan itu tidak boleh, ya. Kalau biar tubuh awet muda dan kenceng, bekam di mana? Pertanyaan mak-mak. Kalau saya udah biasa bekam yang diri. Itu lebih bagus Bu ya kalau misalkan ingin kelihatan kenceng, awet muda, tadi di wajah boleh, ya. Di wajah boleh untuk bisa mukanya kelihatan lebih bercahaya. Kemudian eh, ini di bagian apa? Pinggang, bagian pinggang, ya. Supaya apa? Itu bisa membantu membuang kadar toksin berlebih di dalam tubuh melalui sistem sekresi, sistem pembuangan, ya. Sistem pembuangan. Jadi kalau misalkan sistem pembuangannya lancar, insya Allah eh, tubuhnya pun, wajahnya pun akan terlihat bersih, ya, akan terlihat segar, gitu ya. Ujiannya ya pilihan ganda Bu ya. Insya Allah nanti saya kirim ujiannya pilihan ganda, gitu ya. Soalnya kalau misalkan eh, esai, kasihan juga menjawabnya gitu. Soalnya takutnya saya juga dalam meriksanya bingung juga gitu ya. Soalnya kadang-kadang ada bahasanya maksudnya ke sini, tapi begitu nulis ke sini gitu. Ya jadi insya Allah eh, apa nanti pilihan ganda saja yang lebih mudah diperiksa gitu ya. Bagian kaki samping boleh dibekam, boleh kalau bagian samping ya, selama bukan di persendiannya. Selama bukan di persendiannya. Jadi kaki samping boleh, ya. Gitu. Saya pernah mengalami cekukan selama 4 hari. Apa bisa dibekam atau ada obat herbalnya? Cekukan itu apa sih penyebabnya? Cekukan itu ketika kan di dalam tenggorokan apa di dalam leher kita itu ada dua dua saluran ya. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Kalau kerongkongan untuk kerongkongan untuk pencernaan, makanan masuk. Kalau tenggorokan untuk pernapasan. Nah, terjadinya cekukan itu selaput di antara kedua ini, di antara tenggorokan dan kerongkongan itu terbuka sehingga udara masuk ke bagian pencernaan, makanan masuk ke bagian pernapasan, maka terjadilah cekukan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Cekukan itu apa? Ya. Nah, cara kalaupun memang mau dibekam, silakan bekam di titik lambung sama titik paru-paru, silakan dibekam di situ, ya. Alhamdulillah. Bisa dibekam di titik itu. Nah, kalau untuk herbalnya, bisa menggunakan herbal-herbal yang bersifat panas, ya. Herbal-herbal yang bersifat panas, seperti habatus sauda, jahe, itu bisa digunakan untuk cegukannya, insya Allah. Gitu. Cara penusukan jarum yang baik tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau memang untuk
pasiennya kuat, silakan tegak lurus. Tapi kalau pasiennya merasa kesakitan, silakan apa namanya dimiringkan. Ya. Kalau di area bisul boleh dibekam, jangan Pak. Bisul itu tumor jinak sebetulnya. Ya, bisul itu tumor jinak. Memang secara apa ya, secara pemahaman singkat kita, kalau dibekam titik bisul itu matanya lebih mudah keluar gitu. Tapi sebetulnya tidak, karena mata bisul itu dia mau keluar kalau memang sudah waktunya keluar. Makanya kita rangsang si bisulnya itu supaya matanya lebih cepat keluar. Dengan apa? Dengan mengolesi bisulnya dengan minyak-minyak habatus sauda, minyak minyak but-but ya, minyak-minyak yang bersifat agak panas supaya si mata bisulnya lebih cepat keluar. Tapi kalau kita paksa dengan bekam, sementara si mata bisulnya belum keluar, justru ini bisa menimbulkan kanker kulit, Pak, bahaya. Makanya kalau untuk bisul jangan dibekam bisul itu, ya. Sama dengan benjolan-benjolan yang lain. Bisul itu tumor jinak, makanya jangan diintervensi. Sama ketika kita waktu muda jerawatan ya, ketika kita waktu muda jerawatan kan kita greget gitu ya, pengen mijit gitu, pengen dipecahin gitu ya. Malah malah semakin banyak kan jerawatnya gitu, ya, gitu. Jadi eh bisul jangan dibekam. Obesitas apakah boleh dibekam? Tadi saya jelaskan ada titiknya. Titik obesitas tadi di slide sudah disampaikan. Bisa insya Allah bisa dibekam dengan catatan tadi dibantu dengan konsumsi makanan yang berserat tinggi, yang seratnya tinggi, insya Allah ya. Jadi itu. Ya. Oke Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah jam 10 malam dan chat semuanya sudah terjawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa membantu pemahaman titik bekam. Dan jangan khawatir, untuk pekan depan kita masih bahas tentang bekam juga karena ada beberapa bekam yang bisa kita sinergikan dengan herbal. Sterilisasi, sterilisasi bekam kan kita belum belum kupas. Kemudian tata laksana bekam kita belum kupas. Jadi insya Allah di dua pertemuan berikutnya kita akan maksimalkan bekam termasuk dengan regulasinya bagi Bapak Ibu yang ingin paham tentang regulasi bekam. Tapi ingat, Selasa ini saya ada prates dulu ya. Ada prates dulu, saya akan kirim linknya ke grup supaya bisa Bapak Ibu bisa mengisinya. Ya. Dan jangan lupa juga di hari Jumat, Bapak Ibu kalau yang mau bergabung di kelas public speaking, silahkan bergabung. Linknya akan saya kirim juga grup di hari Rabu, insya Allah. Rabu atau Kamis lah saya akan share ya. Karena ada beberapa juga yang eh, bergabung dari kelas lain yang bergabung untuk kelas public speaking ini. Ya. Dan untuk public speaking, kalau misalkan di antara Bapak Ibu ada yang mau berpartisipasi, memberikan donasi, silahkan. Karena untuk kelas public speaking ini saya akan fokuskan untuk donasi kepada korban bencana alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Ya. Dan untuk Bapak Ibu yang sampai pertemuan hari ini belum menyelesaikan administrasinya, belum melunasi administrasinya, saya tunggu sampai pekan depan ya. Saya tunggu sampai pekan depan. Diharapkan semuanya sudah melunasi supaya Lebaran sertifikat sudah bisa dikirimkan ke grupnya. Link sertifikat sudah bisa dikirimkan ya. Dan link, apa sertifikatnya pasti akan berbeda-beda kriterianya dari segi kehadiran dan dari segi hasil ujian hari Selasa besok insya Allah. Ya. Jadi ada ada kriterianya, ada yang A plus, ada yang A min, ada yang A, ada yang B plus, B min ya. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk kesempatan malam hari ini karena sudah terlalu malam. Kita tidak bisa melanjutkan terlalu, walaupun masih seru ya, walaupun masih asik, masih kita masih semangat dalam bersilaturahim, dalam berdiskusi, tapi bagaimanapun besok kita harus menjalankan ibadah puasa, bangun sahur. Kalau terlalu malam kita istirahat, ya sahurnya terganggu juga. Itu khawatir apa namanya bisa mengakibatkan malah kita mengganggu aktivitas ibadah yang lain gitu ya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya karena banyak yang request pengen foto bareng lagi. Terutama ibu-ibu banyak yang request ingin foto bareng. Jadi silakan diaktifkan ya. Saya akan ambil gambarnya. Oke. Udah ganti baju. Kalau tadi ibu yang minta di foto bareng. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke.
Sekali lagi, yang selanjutnya. Kemarin nggak ada ya, kemarin agak kelupaan. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tentu saja eh, kalau memang ada yang bermanfaat dan datangnya dari Allah, tapi kalau ada kekurangan pasti itu dari kebodohan saya sendiri. Jadi mohon maaf sekali lagi jika dalam penyampaian, jika dalam apa yang disampaikan masih banyak kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita bertemu di hari Rabu, di hari Jumat. Kalau yang mau kelas public speaking, tapi kalau yang mau kelas ini, insya Allah di hari Sabtu Ahad kita kembali akan bertemu di pertemuan terakhir kita sekali kita halal bihalal ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa Bismillahirrahmanirrahim. bihamdika, Barakallahu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu ya.